Hei, antek-antek asing! Lo nyadar nggak sih, akhir-akhir ini narasi soal antek-antek asing lagi naik banget. Sebenarnya ini bukan sesuatu yang sama sekali baru. Sebetulnya narasi kayak gini tuh bukan pemerintah lagi asbun, tapi emang sebuah strategi represi politik yang terukur. Untuk ngebedah fenomena ini, kita bisa pakai securitization theory yang dikembangkan Mahazab Copenhagen oleh Barry Buzen, oleh Weber, dan Jaap de Waal. Intinya gini, dalam perspektif teori ini, seorang aktor politik, bisa kepala negara, pejabat publik, atau figur komunikasi politik, menggeser isu atau narasi politis yang tadinya berada di area debat dan negosiasi ke ranah keamanan. Aktor politik ini mengklaim bahwa negara, bangsa, kedaulatan, pemerintah, dan lain sebagainya sedang berada dalam ancaman eksistensial. Ancaman eksistensialnya bisa macam-macam, entah itu komunis, kelompok radikal, atau yang lagi naik sekarang, antek-antek asing. Nah, jadinya tindakan-tindakan di luar kewajaran untuk menanganin ancaman ini jadi diperlukan, dari sensor, pemberedelan, pembungkaman, hingga teror. Untuk memperoleh dukungan publik terhadap penggeseran narasi politis menjadi narasi keamanan eksistensial, kekuasaan otoriter kerap kali menciptakan dikotomi palsu soal patriotisme versus pengkhianat. Patriotisme dan nasionalisme diartikan secara sempit sebagai kepatuhan terhadap pemerintah atau rezim. Sepanjang sejarah politik dunia, fenomena seperti ini udah berkali-kali kejadian. Amerika Serikat era 40-an dan 50-an adalah era McCarthyism, di mana Red Scare atau fobia terhadap komunisme dijadikan alasan untuk memberangus oposisi dan hak-hak politik masyarakat sipil. Hal tersebut kemudian di-copy-paste oleh Orde Baru di Indonesia, di mana narasi Pancasila versus komunis dijadikan dalih untuk represi politik selama 3 dekade lebih. Kita harusnya udah nggak asing lagi sama upaya kekuasaan memberangus kebebasan sipil dengan logika keamanan ini. Setelah demo Agustus-September tahun lalu, di mana terjadi penangkapan massal aktivis yang lebih besar dari zaman Orde Baru, terjadi upaya-upaya represi secara sistematis oleh kekuasaan. Salah satunya yang baru-baru ini terjadi, yaitu penyiraman air keras oleh orang-orang yang diduga bais TNI kepada Andri Yunus, aktivis kontras yang kerap mengkritik militerisme di Indonesia. Andri melanjutkan perlawanan yang dilakukan oleh Munir, pendiri kontras yang kerap mengkritik militerisme dan menuntut para petinggi militer yang terlibat penghilangan paksa aktivis era 9798 diadili oleh pengadilan HAM ad hoc alih-alih oleh pengadilan militer. Ia kemudian dibunuh di udara oleh tim pencari fakta independen. Ada dugaan kuat bahwa aktor intelektual pembunuhan Munir adalah petinggi BIN. Munir gak cuma dibunuh secara fisik, tapi juga secara karakter. Pasca pembunuhannya, banyak narasi yang beredar bahwa Munir adalah pengkhianat bangsa, antek asing yang hendak menjual rahasia negara saat berangkat ke Belanda untuk melanjutkan studinya. Narasi ini dibuat untuk mewajarkan pembunuhan terhadap Munir sebagai aktivis HAM. Hari ini kita melihat otoritarianisme baru yang merayap dan makin melahap ruang kebebasan sipil. Kalau kita diem aja, bakal ada Andri-Andri atau bahkan mundir-mundir yang lain. Jadi gimana menurut lo? Narasi antek-antek asing ini sebenarnya valid atau sekedar akal-akalan kekuasaan aja?